Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak Ibu shaimin wa shaimat, jemaah salat subuh yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan subuh ini masuk di hari yang ke-9. Dan sejak awal Ramadan masuk, maka Nabi menyebutkan dibuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, maka futihat abwaabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Di hadis lain disebutkan futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughillu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Jadi sejak awal Ramadan itu sudah dibuka pintu rahmat, kemudian ditutup pintu neraka, ya, dibebaskan dari api neraka. Dan kita juga di awal sampai akhir disebutkan Nabi man shoma Ramadan atau man qama Ramadan, ada dua hadis ya. Siapa yang siam atau siapa yang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu, diampunkan dosanya ma taqaddama min dzambi, yang telah lewat. Berarti sejak awal Ramadan sudah terhimpun ya, rahmatnya, ampunannya, dan pembebasan neraka. Cuman kita itu sejak dulu suka hadis-hadis yang dhaif. Ada hadis yang selalu membagi-bagi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ini hadisnya dhaif. Yang awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu ajkum minan nar. Sebetulnya mulai awal sudah rahmatnya, ampunannya, pembebasannya dari neraka. Cuman kita itu suka banget yang dhaif ya. Ada contoh lagi yang kita suka hadis yang dhaif. Tidurnya orang yang puasa itu adalah tasbih, ibadah. Akhirnya kita suka banget nih Pak. Habis subuh, biasa ada yang ini, Ustaz jangan lama-lama tausiah subuh sebab kami mumet darah, gorengan. Itu amalan, ibadah kan. Habis sholat subuh pengajian bulik goreng, nanti jam 9 bangun berangkat kerja, sholat zuhur kan di kantor kan atau di masjid dekat. Habis itu tidur dulu sampai jam 3 bangun sidik jari pulang. Di rumah sholat asar, besok asar tidur lagi, maghrib baru bangun. Untung juga Ustaz, ada tetangga saya katanya habis sahur langsung tidur dia karena ibadah. Subuh nggak sholat karena ketiduran tadi. Jam 9 baru terbangun dia. Qadha kan? Boleh kan? Qadha ketika dia dalam keadaan ketiduran kan boleh. Ada beberapa hal yang boleh qadha, di antaranya adalah tidur lupa, pingsan ya. Nah, cuman ini tidurnya sengaja banget, sudah tahu dekat subuh dia tidur. Nah, ini lalai. Nanti mending Ustadz, subuh nggak bangun nih. Tadi bangun kan, ini subuh nggak bangun.
Zuhur juga masih belum bangun dia, enggak sholat zuhur. Asar masih goreng. Maghrib iya juga. Isya apalagi mati ternyata. Nah ini macam-macam. Baik Bapak Ibu, ada satu hadis saya lanjutkan yang kajian pada Jumat yang lewat. An Abi Hurairah kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi ya. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak Adam lahu itu untuknya. Untuknya semua. Salat, haji dan sebagainya. Illa siyam, kecuali saum. Apa yang membedakan amalan saum dengan amalan yang lain? Salatnya, hajinya, umrahnya. Kalau saum itu ibadah amalan sirah, dia rahasia. Kalau salat kan nampak, kelihatan. Orang salat tuh kelihatan, Pak. Sehingga kadang-kadang kalau di rumah misalnya sujudnya tuh cepat. Kalau di masjid sujudnya lama. Kalau di rumah kuliah kulhu. Kalau di masjid yasin misalnya. Wah. Supaya nampak. Apalagi di belakang ada calon mintuha. Waduh, maginya waqiah yang dibaca. Ini misalnya. Ya nggak apa-apa kalau waqiah dibaca di masjid, di rumah juga waqiah. Nah, haji juga kelihatan, umrah juga kelihatan. Tiap tahun berangkat umrah, bawaan jamaah banyak, kelihatan. Tapi kalau ibadah puasa itu dirahasiakan, hanya Tuhan dan kita yang tahu, nggak boleh dikisahkan. Sehingga apa kata Allah lanjutannya, fa innahu li, dia untukku. Bahwa dia menahan makannya, menahan syahwatnya, itu adalah tidak lain untukku, kata Allah. Karena hari ini yang diingat kita itu cuma dua, persoalan parut lawan syahwat. Coba lihat, kita itu disibukkan dengan persoalan parut kita dengan syahwat kita. Bangun tidur tuh udah kepikiran gawian, HP dipicik, mikirkan, oh ini utang si A si B, utang dibacain, bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, bukan, tapi langsung kepikiran soal ini, Pak. Bahkan kawan kita yang dulu sejalan, yang dulu istilah bahasa Badr itu semua seliur, yang dulu sepengajian, ketika kita sama-sama bekerja dengan dia di satu instansi, kadang-kadang demi parut kita, jabatan, kita sikut dia. Lihat kejamnya, ya. Kita singkirkan dia demi jabatan yang kita kejar tadi. Nah, ini kan parut kita nih. Yang kedua syahwat, ya juga sama. Kita itu sekarang ini ya potensi syahwat itu besar, apalagi dengan ada benda kecil kayak gini, HP. Melihat yang bening-bening itu nggak perlu lagi ke jalan umum, Pak, cukup di HP. Buka YouTube, Instagram, ya itu ya, YouTube, buka Facebook, ya kan, ada yang bening-bening di sana. Kita nggak mau lihat, oh saya harus tutup pandangan di depan orang, di HP nonton juga, ya ini juga. Dan maka ini dua potensi yang menyebabkan kita lalai dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu siapa yang mengasihi kita rezeki, kita tahu siapa yang paling berkuasa, tapi kita lebih mengejar dunia, perut dengan syahwat. Sehingga kata Allah, orang berpuasa itu dia tinggalkan semua itu, li, hanya untukku, hanya untukku, kata Allah. Nah, wa ana ajzi bih, maka aku yang akan langsung membalas
Maka kalau Allah yang mengatakan aku yang membalas, itu besar, Pak. Kalau dia langsung yang mengatakan begitu, maka hitungannya bukan kita lagi, hitungan Tuhan. Nah, jadi persoalan berat itu sebenarnya persoalan parut ini, Pak. Abu Jahal itu menolak Nabi. Itu juga persoalan di sini. Kalau tahu dia siapa Tuhan, bagaimana kebenaran Nabi Muhammad. Tapi persoalan perut juga. Bagaimana berhala-berhala di lingkungan Ka'bah itu mendatangkan penghasilan duit tuh, Pak. Berhala itu duit. Bali itu kan dengan wisatanya itu jadi duit, Pak. Nah, dulu berhala-berhala di Ka'bah itu juga begitu. Orang semua mampir ke sana. Maka kalaunya Abu Jahal menerima ajaran Nabi Muhammad, maka tentu nggak ada lagi berhala, nggak ada lagi duit. Maka disitulah berhala kita hari ini bukan bentuk patung lagi, tapi berhala kita itu adalah jabatan, harta, kekayaan, pangkat, dan kita menyembah-nyembah jabatan itu. Kalau ada pejabat, kita mulia-muliakan, kita hormatin, kita agungkan, melebihi orang yang istilahnya alim soleh. Alim soleh itu bukan digelar, Pak, ya, bukan di banyaknya ceramah, bukan. Terlihat dari sikap ketawaduan, terlihat dari sikap penjagaan muru'ah. Alim dianggap soleh, tapi suka berdebat, suka menyambati, suka posting macam-macam di WA. Hibah pandirnya, hilang muru'ah dia. Mau ditago ya Ustadz, susah. Nah, alim itu nggak di situ. Wasiyamu junnah. Nah ini, asyam itu junnah, dia benteng, dia penahan. Jadi puasa itu mampu menjadi junnah, menjadi benteng. Apa benteng apa? Lihat lanjutannya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Maka jikalau salah satu kalian di hari itu berpuasa, fala yarfas, maka jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ai al-fahsya fil qaul. Rafas itu adalah fahsya fil qaul. Jadi ucapan keji. Jadi kalau junnah itu adalah mani'am minal ma'asi, penghalang maksiat. Kenapa dia dikatakan penghalang maksiat? Karena puasa itu melemahkan setan. Bukankah setan itu mengalir di aliran darah kita, Pak? Ya. Jadi dia mengalir di aliran darah, sementara ketika kita puasa itu melemahkan itu. Maka setan gak bisa berbuat apa-apa. Itu disebut dengan watu gilu. Syayatin, dibelenggu setan. Dengan apa? Puasa. Puasa itu membelenggu setan, Pak. Karena kita mengurangi makan minum, lemah dia. Tapi anehnya di bulan Ramadan ini setannya bertambah banyak. Setan biikung, Pak, ya. Itu bertambah banyak. Apalagi kalau udah mulai menjelang sore. Saya belum pernah lagi pasar wadai, belum pernah. Ceritanya banyak, ya. Lihat yang macam-macam juga banyak di sana. Sudahnya yang makanan serba, wah, ada bingka. Mulai dah godaan besar atau. Rafas itu al-fahsya fil qaul. Ini ucapan keji. Sumpah serapah, cacian, makian, hinaan. Ucapan-ucapan yang tak pantas. Nah, ini juga merupakan rafas. Kenapa dia dikatakan sesuatu yang ketika engkau berpuasa maka tahan ucapanmu. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan makan minum. Hasilnya adalah dia menjaga lisan dari mencela, menyambati, memaki, menghina, termasuk berkata-kata yang tak pantas, perkataan yang cabul. Jadi kalau masih kita berkata cabul yang tak pada tempatnya, maka disebut dengan rafas. Rafas itu ucapan-ucapan tadi. Fahsya itu kan keji, ya, keji. Dikit-dikit
menyambati dikit-dikit membid'ah-bid'ahkan, itu juga nggak baik. Kayak inya nong sunnah sorangan, dan itu sombong Pak. Ya, lebih mending orang yang bermaksiat tetapi dia merasakan bahwa dirinya penuh dengan kehinaan daripada orang yang taat tapi merasa dia yang paling benar. Sombong itu. Oh, aku nih kan ngikutin sunnah Nabi nih. Lihat gayaku berpakaian, celanaku, misalnya jenggotku. Boleh, silahkan, itu bagus. Paling tidak secara fisik dulu kita ngikutin Nabi. Tapi jangan lupa secara batin, secara akhlak ikutin juga Nabi. Nabi itu menghormati orang, Pak. Beliau kalau orang ngomong beliau dengarkan. Kalau bersalaman beliau berhadapan. Gak pernah Nabi itu meninggalkan kecuali memang ada sesuatu, maka biasanya izin dulu. Tapi kalau ustadznya, semua datang dia. Tiba-tiba ustadz itu digantikan. Ustadz Pulan datang dia. Semua ikut hadir. Tiba-tiba ganti ustadznya karena nggak bisa datang. Bulikan sidin. Apa alasannya? Kada satu manhaj, akidahnya beda. Karena ini kelompoknya neraka katanya dia. Iya kan, bid'ah. Nah, ini perasaan sombong. Aku nih lihat celanaku udah kupotongin. Makanya Bapak Ibu, kita ini aneh ya. Beragama itu pada zahir, pada fisik, pada lahiriah, tidak kepada persoalan di dalam kalbunya, ke dalam batinnya, bagaimana akhlaknya, enggak lihat itu. Salaf itu Ustadznya mengumpati sahabat, ya antum salah zaman, kenapa hidup di zaman sekarang? Hidup aja di zaman sahabat sana. Apa kita semua nggak ikut sahabat, nggak ikut Nabi? Ngikut. Tapi kita melalui guru kita naik sampai ke atas, semua pasti nyambung. Ini langsung ke sahabat bisa nggak? Langsung ke sahabat nggak bisa. Ngaji aja kita melalui guru, masa langsung mengaji lawan Ali bin Abi Thalib, lawan Umar bin Khattab? Nggak bisa kan? Nah, ini yang kelompok-kelompok mereka yang suka merasa hebat. Kami sunnah. Tapi maklum aja, kadang-kadang memang mereka adalah kelompok yang baru hijrah. Tapi ketika baru hijrah tiba-tiba kemudian menganggap hina kelompok yang dulu sama dengan dia. Jadi aneh juga Pak ya. Nah, ini juga keji ya, bersikap dan perbuatan ucapan yang membid'ah-bid'ahkan, meneraka-nerakakan orang yang saya ceritakan semalam itu. Ada seorang laki-laki yang bunuh tis'atan wa tis'in nafsan, dia bunuh 99 jiwa. Dia mencari seorang yang alim, kemudian dia bertanya, adakah ampunan yang bisa diberikan kepada saya dengan dosa yang sebanyak itu? Apa kata si rahib? Ini enggak ada ampunan. Pokoknya ikam itu dosanya kebangetan, membunuh 99, neraka nyawa. Uyaknya dibunuhnya lengkap 100. Tapi ternyata ada penyesalan, dia datang lagi ke orang yang dianggap alim. Di sana dia bertanya, adakah taubat untuk dia? Apa kata orang alim itu? Mayyahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Enggak ada penghalang. Maka datanglah ke satu tempat di mana unasu ya'budun, yang mereka itu beribadah kepada Allah, ikut bersama mereka, dan jangan kau kembali ke kampungmu yang dulu. Di tengah jalan dia meninggal. Ternyata apa? Dia dapat ampunan Allah dalam cerita singkatnya. Walaupun sempat diperebutkan oleh malaikat ajab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat ajab, ini ampunku nih. Ada ujung malaikat rahmat, ampunku. Inya nih rahmatai, rahmat ya. Inya nih malaikat rahmatai. Secuil amalan kita ada bisi, dosanya itu hibak. Pokoknya kan ada amalan. Kita masih mending Pak ada amalan-amalan. Ini membunuh, kita nggak pernah bunuh kan. Jangankan manusia, kucing aja nggak tega kita bunuh. Jangankan kucing Pak ya. Bagi saya,
binatang sejenis yang kita anggap najis seperti anjing saja saya nggak tega. Anjing itu kan najis, saya nggak tega. Masa ada ustadz yang pengen nabrak anjing? Ini banget tuh. Bukankah ada satu cerita seorang pelacur yang ketika dia menemukan anjing kehausan, kemudian dia minumin tuh anjing, Allah ampunkan dosa si pelacur ini. Cerita yang kontradiksi sebetulnya. Seorang pelacur dalam pandangan kita tuh gawian yang sangat hina, Pak. Sementara anjing itu adalah binatang yang paling najis. Tiba-tiba dengan dia meminumi perempuan yang kita anggap hina dina tadi, dia minumin anjing yang najis tadi, Allah ampunin dosanya dia. Bayangkan Pak, kita itu kadang-kadang menganggap sholat kita yang paling baik, sholat kita yang paling benar, kita masuk surga dengan sholat kita. Bukan. Boleh jadi kadang-kadang amalan sekecil yang dilakukan si pelacur tadi itu amalan yang membawa dia ke surga. Dan boleh jadi amalan yang kita anggap hebat tadi, kemudian justru kita anggap itu yang paling mulia, lalu kita menyalahkan orang lain, justru akan membawa kita ke neraka. Kenapa sombong? Nah, maka hati-hati dengan ucapan kita. Yang kedua, la yaskhab. Ayla yasih, ini mencakup semua, baik sikap, perbuatan, tindakan, apapun yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga kata Nabi, la yajhal, ayla yasfu, sikap yang bodoh, sikap yang ya istilahnya jahlun itu mengulah pahala kita hilang. Apa di antara sikap jahlun itu? Fa in syatamah, jikalau ada yang mencela qatala atau menantang kamu berkelahi, fal yakul inni shaim, katakan inni shaim. Nah, jadi gini, puasa itu amalan yang tidak boleh kita cerita-ceritakan, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tetapi boleh ternyata kita beritahukan ke orang lain ketika kita ditantang berkelahi. Kelahi kah? Pak, lihat. Puasa itu sebetulnya adalah latihan mengendalikan emosi. Latihan mengendalikan emosi. Ketika diserang, dicela, dicaci, dimaki, kita emosi enggak? Puasa itu latihan. Kalau saya udah cukup kenyang juga Pak ya. Di FKJK kalau pengen lihat itu yang semalam itu berapa banyak ya, kalau ditangkapin emosi Pak. Kalau soal fitnah juga lumayan. Dipak kawan, disingkirkan kawan karena takut tersaingi juga banyak. Takut tersaingin. Misalnya saya diusung oleh beberapa cabang untuk menjadi pimpinan PDM kota. Ustadz, pian siap enggak? Sama ketika saya di FKJK, saya bukan siap atau enggak siap, berat bagi saya. Maka waktu itu ada beberapa teman, Ustadz ulun pian aja lah nakoda. Enggak, saya bilang, pian ulun mundur. Kalau pian mundur maka ulun lebih berhak mundur. Waktu itu calonkan Ustadz Umar Talib, Ustadz Marjani, Ustadz Ahmad Fitri, Ustadz Husain Musa dan ulun. Kalau pian mau mundur, ulun berhak mundur. Mana banyaknya gawian? Banyak gawian ulun. Kan mereka cuma ceramah kesana kemari kan. Kalau saya di Kementerian Agama, di Asosiasi Penghulu, belum ini belum itu, banyak. Maka saya bilang jangan mundur pian, maju. Tapi siapa yang menang nanti kita dukung. Itu lebih fair. Akhirnya dipaksa, ya udah, ternyata saya alhamdulillah menjadi kan. Itu bukan tujuan, saya nggak mau, karena saya tahu perubahan FKJK itu kan ada masalah. Nah di PDM juga bukan persoalan maju tidaknya, saya maju, saya bukan mau maju. Saya andaikan dimintain kesediaan menjadi pun barangkali saya juga masih berpikir kalau orang semua pada mau aja, saya mundur aja, kan masih lebih baik bagi saya. Ternyata oleh
panitia pemilih dipertanyakan pertama SK cabang saya. Tapi bukan ke saya nanya. Tapi dipertanyakan dalam musyawarah. Apa mereka nggak lihat saya punya SK cabang? Akhirnya Ustadz Min bilang, Ustadz Min punya SK cabang, ada caranya cabang 3, pasti ada. Dan saya punya. Akhirnya besoknya rapat lagi, dipertanyakan lagi NBM. Tapi nggak ke saya juga. Kalau ke saya tunjukkan NBM. Ternyata lewat Ustadz Min, Ustadz Pian kada punya NBM, nggak punya. Tanda tangan Din Samsudin. Akhirnya ditunjukin, dikasihkan. Terakhirnya oleh Pak Mukdi ditanya lagi, kenal ini gimana nih? Jadi enggak. Ternyata apa kata mereka? Enggak aktif. Bilangnya enggak aktif. Padahal tanya semua anak-anak IMM yang setiap Darul Arqam itu tidak pernah ketinggalan saya salah satu mentornya yang mengajar mereka. Memang kalau di PDM saya enggak aktif. Karena enggak saya diajak. Masa enggak diajak mau aktif? Nggak paham organisasi kayaknya mereka ya. Jadi biar dengar, nggak paham organisasi. Kalau organisasi itu aktif itu kan ketika diajak. Kalau nggak diajak gimana mau aktif? Sama dulu saya di EKPA juga nggak aktif. Tapi ketika ini saya harus berjuang untuk PKJK. Begitu juga. Apa intinya? Ternyata kata Ustadz Min, Ustadz takut tersaingi dengan Pian petahana. Karena kalau Pian maju nanti justru ya macam-macam lah. Banyak persoalan. Nah, saya bilang gini sama Ustadz Min, kalaupun memang ini saya harusnya dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, dengan cara yang tanpa menjatuhkan, dengan berbagai macam alasan. Kan alasan tuh nggak aktif. Kalau pelatihan dai mubalik lewat PDM, tetapi untuk anak-anak IMM itu pasti saya. Sampai di rumah mereka belajar. Apa kurang aktif di situ? Nah, jadi nggak elegan. Takut tersaingi itu yang termasuk juga penyakit ya. Nah, saya bilang di situ bahwa teman-teman yang mengusung saya protes. Saya bilang gak usah diprotes, biarkan aja. Karena pertama saya lebih fokus ingin menyelesaikan doktor saya dulu. Ya, selesai doktor dulu. Yang kedua, saya lagi fokus membenahi FKJK. Yang saat ini lagi kondisinya gimana-gimana, legalisasinya juga belum. Dan kalaupun saya diberikan surat kesediaan, belum tentu saya mau, belum tentu mau. Jadi antum yang takut pun pasti setelah itu akan lega, karena saya nggak jadi maju kan gitu ya. Jadi takut kalah ya, karena secara ini barangkali mereka khawatir, karena mereka merasa nggak dikenal, lalu takut kalah. Kalau FKJK kan jumlah ini kan peserta pengurus 83, ditambah jumlah anggota 3.000-an lebih Pak. Jadi anak pun banyak banget tuh, pasti dia menangkan gitu. Nah baik Bapak Ibu, maka menahan, mengendalikan emosi ya, tahan di sini. Ketika dicela, dicaci, dimaki dan apa sebagaimana, tahan, nggak usah protes kita, biarkan semua akan berjalan. Nah sehingga ketika ada yang menantang kita berkata, boleh cerita. Gimana ceritanya? In fal yakul, kata Nabi, inni shaim, katakan aku saum. Cuman jangan pakai bahasa Arab, saya bilang. Ayo kelahiran inni shaim, tampilingnya kita. Kenapa? Abahnya shaim. Maka pakai bahasa kita, aku puasa. Berapa kali? 2 kali. Aku puasa. Titik. Jangan ditambah. Aku ini puasa nih, tapi menikam hendak juga berkelahi. Demi aku 5 tarawih. Nah ini jangan. Lanjut kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi dia yang jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu famis shaim. Apa itu al-khuluf? Al-khuluf itu adalah taghyirul raihah al-fam, raihatul fami bisababi saum. Perubahan bau mulut dengan sebab puasa. Jadi mulut orang berpuasa itu pasti bau. Pasti bau. Pian bersikat gigi 1000 kali tetap bau. Gak akan berubah. Loh kenapa dikatakan bahwa bau mulut orang berpuasa itu justru kata Nabi atyabu indallah, lebih wangi, lebih baik di sisi Allah
min daripada rayhil mis, bau buah kasturi. Gini Pak, mulut orang puasa itu lebih wangi itu bukan mulut secara zahir. Kalau secara zahir tetap bau, tapi yang dimaksudkan adalah orang berpuasa itu mulutnya itu wangi, keluarnya itu wangi. Apa? Dia itu tidak mau berkata-kata yang menyakitin. Dia tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang keji tadi, yang mencela, memaki, membid'ah-bid'ahkan tadi, tidak. Mulutnya itu terjaga, sehingga di sisi Allah mulut orang berpuasa yang dia jaga lisannya tadi itu lebih wangi daripada buah kasturi. Walisa'im, dan bagi orang berpuasa kata Nabi, farhatan, dia mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yafrahahuma, yang menyenangkan dengan keduanya tadi. Idza aftara, ketika dia berbuka, fariha bi fitrah, dia berbahagia dengan berbukanya, bukan dengan makanannya. Kalau hendak buka tuh aduh lapar, makanan ada, bukannya itu. Tapi dia berbahagia karena seharian dia mampu menjaga sampai dia berbuka. Senang dia, bukan karena makanan, tapi senangnya dia dengan berbuka karena sudah melewati. Wa idza laqiya rabbah, dan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya nanti, fariha bi saumih, maka dia bahagia dengan saum, dengan puasanya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan An-Nasa'i. Nah, ini barangkali yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.